Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8, Salma Mutiara Zaki, ingin mempresentasikan pertumbuhan pembangunan ekonomi dan permintaan penawaran uang. Di kelompok 8 ada Anggia Salwa Nabila, saya Salma Mutiara Zaki, Sisvani dan Widi Afri Setiawan. Di presentasi ini saya akan menjelaskan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terlebih dahulu. Di sini ada pengertian pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, pengertian pembangunan ekonomi, perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta ada indikator dan tahapan pembangunan ekonomi dan juga tujuan dan manfaat pembangunan ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, yaitu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dengan bentuk kenaikan pendapatan nasional. Dan menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana suatu negara mampu meningkatkan output berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi dengan penyesuaian ideologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi. Ada 3. 1. Teori klasik. Teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Jadi, dengan adanya pertambahan ekonomi, maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Terus yang kedua ada teori non-klasik, teori Joseph Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi jika para pengusaha mengadakan inovasi atau kombinasi baru atas investasinya. Di sini ada 3 teori historis, teori Friedrich List. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dilihat dari teknik produksi sebagai sumber penghidupan. Selanjutnya, pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Menurut Michael dalam Suryana 2010, pembangunan diartikan sebagai proses dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa, dan lembaga nasional, termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara pertumbuhan dengan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan sosial, dan teknik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sisvani. Baik, materi yang akan saya jelaskan yaitu indikator dan tahapan pembangunan ekonomi. Indikator pembangunan ekonomi terbagi jadi beberapa. Yang pertama, terjadinya peningkatan pendapatan nasional, terjadinya peningkatan produk nasional atau PNB, terbukanya kesempatan kerja, perekonomian stabil, surplus neraca pembayaran luar negeri, distribusi pendapatan merata. Secara umum, negara melalui 3 tahapan pembangunan ekonomi. Yang pertama ada tahap pertanian atau agraris. Sebagian besar penduduk bekerja dalam bidang pertanian. Tahap manufaktur atau industri, sebagian besar penduduk bekerja di bidang industri. Tahap ketiga yaitu bidang jasa. Pada tahap ini terjadi perpindahan tenaga kerja ke sektor jasa. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu ada tujuan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi sebagai macam barang kebutuhan hidup pokok. Peningkatan standar hidup dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Setiap negara merdeka menghendaki kemakmuran bagi masyarakatnya, dan cita-cita kemakmuran rakyat ini dapat diwujudkan dengan pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu yang akan saya jelaskan adalah manfaat pembangunan ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Dengan adanya pembangunan ekonomi, maka perekonomian akan mengalami perkembangan berupa peningkatan produk barang dan jasa suatu negara. Dengan adanya peningkatan produksi barang dan jasa, akan membuat masyarakat semakin terbuka untuk melakukan berbagai pilihan. Pengaruh pembangunan ekonomi yang baik di Indonesia berpengaruh besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga akan banyak juga perubahan pola pikir masyarakat untuk berlomba mengambil peluang-peluang yang ada, yang mana peluang tersebut juga terjadi karena adanya pembangunan ekonomi yang pesat dan baik. Selanjutnya yaitu ada permintaan dan penawaran uang. Yang pertama, pengertian permintaan uang, faktor-faktor yang mempengaruhi uang, kurva permintaan uang, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang, dan keseimbangan pasar. Baik. Pengertian permintaan uang. Menurut Sadono Sukirno dalam bukunya yang berjudul Makroekonomi, yang dimaksud dengan permintaan uang adalah jumlah uang yang diperlukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu, dan umumnya semakin maju perekonomian suatu negara akan semakin tinggi permintaan uangnya. Selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Dorongan melakukan transaksi, dorongan berjaga-jaga, dorongan spekulasi, tingkat harga, tingkat suku bunga, ekspektasi atau perkiraan, meningkatnya produksi barang dan jasa. Dan untuk selanjutnya tentang kurva permintaan uang. Kurva permintaan uang menurut motif transaksi, banyaknya sedikit permintaan uang untuk transaksi ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan untuk transaksi. Kurva permintaan uang menurut motif juga ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Kurva permintaan uang untuk motif spekulasi. Banyak sedikitnya permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin sedikit permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Mengapa demikian? Karena suku bunga yang tinggi menyebabkan orang tertarik menabung di bank dibandingkan berspekulasi, dan sebaliknya semakin rendah suku bunga, semakin banyak permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Selanjutnya, ada pengertian penawaran uang. Menurut Sadono Sukirno, penawaran uang dapat diartikan sempit dan secara luas. Arti penawaran uang secara sempit adalah jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Adapun arti penawaran uang secara luas adalah jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Yang dimaksud uang kuasi adalah uang yang tersimpan di bank dalam bentuk tabungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang, yang pertama kebijakan moneter bank sentral, yang kedua tingkat pendapatan masyarakat, yang ketiga tingkat harga, yang keempat selera masyarakat, dan yang kelima meningkatkan produksi barang dan jasa. Keseimbangan pasar uang, pengertian pasar uang dan kurva LM. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. Keseimbangan pasar uang tercapai bila permintaan uang telah sama dengan penawaran uang. Keseimbangan kurva ISLM. Keseimbangan umum atau yang disebut keseimbangan ISLM merupakan keseimbangan perekonomian secara general antara sektor real dan sektor keuangan suatu negara. Keseimbangan umum terjadi pada waktu pasar barang dan pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama. Saat terjadi keseimbangan umum, besar pendapatan nasional dan tingkat bunga mencerminkan pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan yang terjadi baik di pasar barang maupun di pasar uang. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.